Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laswi Nancy akan menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 coaching pada supervisi akademik bagi calon guru penggerak angkatan 9 pada program pendidikan guru penggerak yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi 2023. Tujuan dari praktik ini adalah untuk melihat bagaimana seorang CGP bisa mengembangkan kompetensi coaching ketika menjadi coach. Praktik percakapan ini menggunakan alur supervisi akademik untuk mengembangkan kompetensi coaching. Pada video percakapan tahap 1, supervisor akan melakukan percakapan pra-supervisi mengenai kompetensi inti coaching, presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Selanjutnya, pada video percakapan tahap 2, coach yang telah melakukan percakapan pra-observasi akan melakukan coaching kepada coachee dengan alur tirta dan rasa. Pada proses coaching ini, supervisor melakukan observasi terhadap coach. Kemudian dilanjutkan percakapan tahap 3 yang merupakan percakapan pasca observasi atau dikenal dengan proses umpan balik terhadap proses observasi antara coach dan supervisor. Selamat menyaksikan. Kabar Bu Nurani, sehat? Alhamdulillah Bu, sehat. Oke Bu, seperti yang sudah kita janjikan kemarin, kita akan berdiskusi mengenai pengamatan atau observasi yang akan kita lakukan pada saat Ibu nanti melakukan coaching. Ya Bu. Kira-kira menurut Ibu, kegiatan coaching itu tadi kan ada penilaiannya. Apa yang bisa kita diskusikan hari ini? Saya ingin mendiskusikan tentang permasalahan coaching saya nanti Bu di ruang diskusi. Nah di sini saya akan berusaha untuk mendengarkan aktif, lalu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya. Mungkin itu yang akan saya lakukan nanti pada proses coaching saya. Oke, jadi ada dua kompetensi yang akan Ibu tingkatkan di dalam proses coaching yaitu memberikan pertanyaan berbobot dan mendengarkan secara aktif. Nah, kira-kira secara spesifik kompetensi yang mana yang paling ingin Ibu kembangkan? Saya ingin memberikan pertanyaan berbobot supaya coach saya bisa mencapai solusi yang dia harapkan. Baik, jadi artinya Ibu kepingin memberikan pertanyaan yang berbobot sebagai peningkatan kompetensi di dalam coaching nanti. Kalau boleh tahu Ibu, kira-kira kompetensi sebelumnya untuk kompetensi Ibu sebagai coaching, yaitu kompetensi berbobot, di angka berapa kalau kita kasih ring antara 1 sampai 10? Mungkin saya akan coba di angka 6. Menurut saya itu sudah baik Bu. Jadi Ibu mau meningkat ke angka 6. Yang sebelumnya Bu? Sebelumnya saya masih angka 4. Jadi ya selanjutnya harapan Ibu dari observasi ini apa? Harapan itu adalah indikator. Jadi indikator yang ingin saya lihat nanti sebagai acuan bahwa tadi ada peningkatan kompetensi dari angka 4 sampai ke angka 6. Yang saya harapkan nanti ketika proses coaching, saya ingin teman saya itu dapat menemukan permasalahannya, lalu dia mencari solusi sendiri, sehingga dia merasa nyaman dan tenang dalam proses pembelajarannya nanti. Itu yang saya harapkan. Baik Ibu, kalau saya lihat dari tujuan kita tadi bahwa Ibu ingin meningkatkan kompetensi coaching di bidang memberikan pertanyaan berbobot dari angka 4 menjadi angka 6. Iya kan Bu, betul kan? Ketercapaian itu nanti kita lihat. Jadi pada saat observasi, kesimpulan kita hari ini itu tadi ya, bahwa saya harus melihat ketercapaian Ibu atau kompetensi yang akan Ibu tingkatkan dari angka 4 menjadi angka 6 dengan indikator-indikator yang Ibu sampaikan. Itu yang saya tangkap. Kira-kira dari Ibu sendiri ada tidak hal lain yang bisa didiskusikan lagi? Mungkin sampai situ aja. Enggak ada yang lain.
Baik, kalau sudah cukup, nanti kita ketemu di sesi observasi. Untuk pertemuan hari ini mungkin cukup sampai di sini dulu. Terima kasih atas kehadiran Ibu. Ya Bu, terima kasih Bu atas bantuannya. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Bu Anggun. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Bu Anggun. Bagaimana dengan Ibu Anggun? Alhamdulillah baik. Bu Nur, ada waktu hari ini Bu? Ada, sesuai dengan kita perjanjian kita di WA ya Bu ya? Iya Bu, karena hari ini ada yang mau saya sampaikan ke Ibu Bu. Oh iya boleh. Apa yang ingin Ibu sampaikan? Ini terkait permasalahan saya yang akan disupervisi akademik nanti Bu. Kebetulan saya belum siap Bu kayaknya untuk supervisi akademik Bu. Oh iya, apa yang menurut Ibu yang belum siap itu bingung? Gini Bu, saya kan sudah membuat RPP berdiferensiasi Bu. Iya. Dan sudah juga saya coba terapkan di dalam kelas tempat saya mengajar Bu. Iya. Nah kebetulan ada sesuai dengan gaya belajar anak Bu. Iya. Ada yang auditori Bu. Nah auditori itu kan mendengarkan musik Bu. Iya. Nah jadi dengan gaya belajar anak yang mendengarkan musik ini ternyata mengganggu teman-teman yang lain Bu. Nah itu gimana Bu solusinya Bu? Oh jadi masalahnya Ibu Anggun ini pembelajaran Ibu auditori, lalu anak itu kan mendengarkan musik, lalu terganggu teman-teman yang lainnya ya Bu ya. Betul seperti itu Bu? Ya betul Bu, seperti itu Bu. Itu menurut Ibu apa yang Ibu lakukan? Rencana saya nih Bu, saya akan memakai metode ceramah atau pidato saja Bu. Harapan Ibu untuk itu gimana? Kalau sekarang ini gimana? Levelnya ya Bu ya? Iya levelnya itu gimana? Untuk Kalau satu kompetensi saya Bu masih di level 5 untuk sekarang Bu. yang Ibu harapkan itu pada diri Ibu itu ada pada level berapa? Mungkin untuk saat ini bisa ditingkatkan itu pada level 7 Bu. Oh iya bagus ya Bu ya, sudah bagus itu Bu. Kalau yang Ibu harapkan itu kan di level 7 itu tentu lebih bagus ya Bu ya. Jadi kalau Ibu ingin seperti itu, apa yang Ibu lakukan supaya maksimal dengan harapan Ibu? Tadi kan saya memakai gaya belajar untuk anak itu auditori ya Bu. Iya. Nah ternyata timbul masalah baru kan Bu. Nah, Iya, jadi iya. untuk solusinya mungkin saya pakai metode ceramah atau pidato saja nanti di kelas Bu. Memakai metode pidato dan ceramah jadi ya Ibu Anggun ya nanti di kelasnya ya Bu Anggun ya. Jadi ada yang dia membantu Ibu nanti dalam proses tersebut? Mungkin saya akan konsultasi dengan guru yang sama dengan mata pelajaran saya yang saya ampu nanti Bu. Untuk berkonsultasi lagi bagaimana baiknya untuk pembelajaran di kelas nanti Bu. Kapan Ibu akan melakukan? Insya Allah Bu, saya siap untuk supervisi akademik itu terhitung dari 1 minggu mulai dari sekarang Bu. Ya. Ada lagi yang mau diceritakan Bu? Mungkin sesuai dengan masalah Ibu, artinya solusinya sudah Ibu temukan, Ibu akan bertemu dengan teman Ibu tersebut untuk menyelesaikan membantu permasalahan Ibu ya Bu ya. Mungkin ada lagi yang ingin didiskusikan Bu? Mungkin itu aja Bu ya. Terima kasih banyak untuk waktu Bu Nur hari ini telah mendengarkan keluh kesah saya. Ya. Semoga ketika saya ada permasalahan lagi, saya bisa menghubungi Bu Nur lagi. Bagaimana perasaan Ibu setelah percakapan ini Bu? Alhamdulillah Bu, saya bisa memiliki gambaran Bu ya, Iya. untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas nanti Bu. Saya senang Ibu sudah dapat menyelesaikan permasalahan Ibu. Mungkin nanti saya akan bertemu Ibu di lain waktunya. Saya akan melihat perkembangan Ibu. Ya. Terima kasih Bu Ya, Nur. sama-sama ya Bu. Mari Bu, Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi sudah kita lakukan observasi coaching yang dilakukan oleh Bu Nurani dengan Bu Anggun. Sudah saatnya saya ingin melakukan umpan balik terhadap coaching yang telah dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan mengenai pengembangan kompetensi yang sudah Ibu sampaikan dari di awal pada pasca supervisi atau pasca observasi. Yang pertama, bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Artinya Ibu tadi kan mau mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif dan memberikan penilaian jawab. Kalau menurut Ibu
ketercapaiannya bagaimana Bu? Saya merasa kompetensi saya sudah bertambah, tapi belum begitu yakin. Mungkin kalau kita kembalikan lagi poin angka yang saya peroleh baru mencapai 6. Jadi menurut penilaian Ibu sendiri angka Iya. 6 ya Bu Iya. ya. Baik, kita lanjutkan Bu ya. Ya. Kemudian kenapa Ibu menilai demikian? Kenapa Ibu merasa bahwa Ibu cuma dapat angka 6? Saya merasa selama proses coaching sudah sedikit bersabar mendengarkan coach Bu menyampaikan masalah dan ide kreatifnya, tapi belum sepenuhnya mengakhiri penuh atau presence. Jadi Ibu masih merasa bahwa belum menghadirkan penuh atau presennya belum ya Bu ya. Iya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu? Iya Bu. Ya, jadi Silakan. dari pengamatan saya, jadi tadi ya Ibu sudah melakukan proses coaching, yaitu mendengarkan secara aktif, kemudian bagaimana Ibu menyampaikan ide-ide sesuai dengan alur tirta ya, kemudian Ibu juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Tapi kalau menurut saya, berdasarkan penilaian saya, justru Ibu memberikan mendapat nilai yang lebih. Jadi Ibu sampaikan nilainya 6, tapi berdasarkan pengamatan saya justru 7. Iya. Ya, jadi pada posisi 7. Nah, sesuai dengan tujuan observasi yang saya ingin merefleksikan diri tadi ya Bu ya, dengan Ibu refleksikan, Iya. mohon maaf. Nah, kira-kira bagaimana tanggapan Ibu dengan penilaian saya tadi dengan angka 7? Baik Bu, sesuai dengan tujuan observasi bahwa saya ingin merefleksi diri saya supaya menjadi lebih baik untuk pengembangan kompetensi coaching saya Bu. Jadi tadi ya Bu ya, walaupun tadi untuk performa mendengarkan ya, secara aktif poin 7, tetapi ada beberapa kekurangan yang mungkin perlu Ibu perbaiki ke depannya, yaitu seharusnya Ibu tadi mengarahkan bagaimana caranya ya si coach tadi atau yang disupervisi Ibu itu untuk mencari solusi selain pidato atau ceramah. Karena apa? Pidato dan ceramah barangkali kurang menarik untuk anak. Misalnya menggunakan buku audio. Ya. Nah, selanjutnya rencana Ibu bagaimana untuk memperbaiki kekurangan yang sudah saya sampaikan? Saya akan mencoba melakukan coaching untuk supervisi selanjutnya dengan rekan yang berbeda dan akan saya tingkatkan kompetensi yang masih kurang tadi Bu. Baik Ibu ya, jadi Ibu akan melakukan coaching lagi Bu ya Iya. dengan guru yang Iya, berbeda, iya, Bu. karena mungkin banyak sekali yang akan melakukan supervisi. Iya. Ya. Nah, kira-kira waktunya kapan Bu? Dan siapa saja yang akan terlibat? Karena kegiatan supervisi akademik ini adalah kegiatan berkelanjutan Bu, dan dilaksanakan hampir seluruh guru, saya akan membuat jadwal terlebih dahulu dengan rekan sejawat yang sudah siap untuk melakukan supervisi akademik. Maksudnya menawarkan kepada rekan sejawat siapa yang ingin disupervisi. Kalau waktunya biasanya di minggu pertama untuk setiap bulannya Bu. Baik Ibu, jadi kegiatan observasi sudah saya tuangkan dalam lembar penilaian, dan Ibu juga sudah membuat jadwal untuk refleksi ya untuk Iya. coaching selanjutnya sebagai Bu. tindakan lanjut Bu. untuk perbaikan selanjutnya. Sebagai penutup, bisa Ibu sampaikan apa yang kita dapatkan dari proses observasi tadi? Sebelumnya terima kasih ya Bu sudah berkenan menjadi supervisor kegiatan coaching saya. Banyak hal yang saya peroleh pada kegiatan supervisi ini Bu, yaitu saya jadi tahu kompetensi saya sebagai coach pada level berapa, dan tentu ada peningkatan kompetensi mendengarkan aktif sebagai coach, dan kekurangannya akan saya jadikan refleksi Bu. Baik Ibu, saya juga mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi refleksi yang baik untuk Ibu. Ya, Bu. Untuk umpan baliknya cukup sampai di sini. Silakan Ibu boleh melanjutkan aktivitas saya. Terima kasih ya Bu.